tangga sejatinya dirasakan oleh suami dan istri saja. Namun bila diketahui oleh keluarga, bukan tidak mungkin yang terjadi bisa melebar kemana-mana. Itulah yang kini terjadi di rumah tangga Virgon dan Inara. Belum selesai permasalahan rumah tangganya, malah yang terjadi, Inara diserang ibu mertua. Seret komentar pedas turut dilayangkan dan diungkap ke media sosial Eva Manurung. Ibunda Virgon malah mengancam Inara akan membongkar sifat asli Inara. Bahkan hal itu juga diungkap di akun media sosialnya tanpa ragu. Nah, tapi kenapa akhirnya ngelaporin sih, Nak? Mertua mungkin masih ditindas sama mertua nggak sih Kak? Mungkin Kak? Kenapa akhirnya mau menjerahkan papanya anak-anak? Ibunya Virgon sama dengan ibu dia sendiri. Saya udah katakan janganlah ikut mengomentari. Walaupun ibunya marah, udah diem aja, jangan dijawab. Nah, terus ya kita berharap ya, ya ibunya Virgon juga janganlah ikut campur memperkeruh kasus ini. Kalau kita sebagai orang tua, ya untuk lebih dewasanya, lebih legowonya, panggillah keduanya secara baik-baik, didamaikan, bukan dengan cara memanas-manasin. Saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu. Kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam. Pastinya ini nggak mesti terjadi, tapi inilah bahaya sosial media ya. Ketika kita berkomentar di sosial media dan kita public figure, tentu akan jadi fokus perhatian orang banyak ya. Dan Inara tentu juga dia tidak akan diam saja ketika dia dikomenin kan. Dan aku sudah tanya beliau juga, Ina kenapa balas itu komennya Mama Virgon? Terus dia bilang, ya kalau nggak aku balas nanti orang salah paham, nanti aku jelasin. Gitu, suruh tabayun dan sebagainya. Diketahui, Tenri Ajeng Anissa sempat melaporkan Inara atas tuduhan pencemaran nama baik. Mendengar hal tersebut, rupanya Inara tak ingin tinggal diam. Pada Sabtu 6 Mei lalu, Inara juga melaporkan Virgon dan Tenri ke Polda Metro Jaya. Baru saja melayangkan pelaporan sebelumnya, kini Tenri Ajeng Anissa menantang Inara. Bila mana tak terbukti adanya tindakan asusila, ia ingin kembali melaporkan balik Inara. Lalu bagaimana dengan pihak Virgon? Benarkah kuasa hukum Virgon juga ingin melaporkan Inara lantaran dilaporkan dugaan asusila? Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TAA. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Iya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Nah, tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya. Nah, karena berupa video, bukti lain. Ada video, ada chat, segala macam lah ya. Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan. Itu kan sensitif ya, perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja. Suami pencari nafkah tunggal. Tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya, yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Kalau memang yang dilakukan yang dilaporkan masalah
mesti jelas. Poin pertamanya adalah fokus deliktinya. Kapan perbuatan itu dilakukan, tempatnya di mana, waktunya di mana. Itu dulu. Makanya kita tidak terlalu khawatir lah terhadap laporan ini. Justru mestinya pihak Inara yang mesti khawatir, karena kalau ini tidak benar tuduhan ini, kita akan melapor balik. Ya tapi kalau udah kayak gini saya nggak tahu nih nanti ke depannya, kalau udah ada banyak laporan, ada 1 laporan, ada 2 laporan, kita juga akan menempuh jalur hukum, kita juga akan mencari konstruksi hukum untuk mengamankan klien kami, dan juga kalau misalnya klien kami merasa dirugikan, ya kita juga tidak akan mungkin juga membuat laporan atau mengajukan gugatan yang lain. Belum usai satu perkara, datang lagi perkara yang lainnya. Dari awal, Inara diketahui ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun sayang, sampai pada saat ini, justru Virgon tidak sama dengan Inara, malah ingin bercerai. Apalagi tak tampak sebagai suami, Virgon membela Inara sedikit pun. Benarkah ini pertanda bahwa tak ada jalan kembali bagi Virgon? Lalu melihat Virgon yang sepertinya sudah tak lagi ingin bertahan, masihkah Inara tetap ingin berjuang untuk rumah tangganya? Sementara ini masih dengan keputusan yang sama, bahwa ingin berproses untuk melakukan proses cerai, tapi seperti ku sampaikan secara baik-baik, tidak mau ribut-ribut. Alangkah baiknya mereka bisa kembali lagi, bisa berdamai, baik itu Virgon dengan Inara, Tenten dengan Inara, mereka baik-baik lah. Itu harapan kita gitu sebagai lawyer. Itu ya masalah perselingkuhan aku nggak paham, masalah mertua nggak paham, nggak ada, sudah masuk ke pengadilan kan, sudah saling tuntut kan, sudah saling lapor kan. Tentu, aksi saling lapor yang dilakukan antara Inara dan Tenri Ajeng Anissa membuat publik terus menyoroti prahara mereka. Apalagi tak satu pun mau mengalah. Lalu bagaimana praktisi hukum menelaah aksi saling lapor yang dilakukan oleh keduanya? Kalau dalam perkara ini, artinya memang mana yang lebih berat nih? Kalau kita timbang-timbang umpamanya seperti itu. Kalau memang kita timbang, memang hukumannya lebih berat pencemaran nama baik. Kalau dia menggunakan undang-undang ITE, itu ancamannya 4 tahun. Nah, sementara perzinahan ancamannya hanya 1 tahun. Terlepas dari segala perhara rumah tangga yang dialami oleh Inara Rusli, namun tak banyak yang menyoroti Inara dari sudut pandang psikologis. Tentu, sejak awal menduga ada orang ketiga, lalu suami ingin bercerai, dan kini malah hendak dilaporkan balik, membuat Inara seakan dalam posisi yang tengah tertekan dari 3 arah. Menilik hal tersebut, seorang psikolog pun coba menelaah kondisi kesehatan mental Inara saat ini. Benarkah ada potensi Inara justru mengalami depresi? Kita lihat ada baiknya untuk mendengar berita ini lebih jauh. Dalam artian kan masih belum terbukti. Walaupun memang baru kecurigaan saja, berita tentang perselingkuhan atau kecurigaan tentang perselingkuhan itu pasti akan menyakiti hati istri. Jadi baik sudah nyata terbukti dan terakui ataupun masih berupa kecurigaan, tetap saja yang dirasakan istri itu benar-benar berat seperti itu. Dia butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dan hendaknya memang yang menyelesaikan masalah ini adalah dari sisi suami dan istrinya saja. Jadi hendaknya orang lain di luar suami istri ini mungkin sebaiknya tidak ikut campur seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.